Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen Bahtera Allah Pangkalan Jati mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Pelayan firman bagi kita pada ibadah pagi ini adalah dilayani oleh Bapak Pendeta John-Ri Patiapon dari PUK Bahtera Allah. Jemaat kami undang berdiri. Tuhan yang telah menebus kita, mengundang kita untuk menyembah Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, kidung jemaat nomor 3 bait 1 kami puji dengan riang. Jemaat kasih Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang terambil dari Yeremia pasal 23 ayat 4 yang berkata demikian. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dosa. Marilah kita masing-masing berdoa di dalam hati mengaku dosa pribadi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mendengar, menerima, dan mengabulkannya. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini.
Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan terhadap-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami, tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepada-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepada-Mu. Engkau adalah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai dengan tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Bapa Maha Pengasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepada-Mu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu baharuilah hidup kami. Amin. Mengiring pengakuan dosa, kita angkat kidung jemaat 33, bait 1, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan, setelah mengaku dosa-dosa kita terhadap Tuhan Allah, marilah kita mendengar janji Tuhan Allah akan pengampunan dosa, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 28 ayat 13 yang berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus, olehnya dosamu telah ditebus. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging,
yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Dipersilahkan duduk. Jemaat kasih Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, Jemaat Pok Batra Allah, yang mengikuti ibadah lewat rekaman ini Tuhan. Di saat ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami agar firman ini menjadi landasan bagi kami di dalam menerapkan hidup kami yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman-Nya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku.
Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara kekasih Kristus. Di pagi hari ini kita patut mengucap syukur, puji dan terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya sehingga kita masih tetap dipelihara sampai kita ada saat ini. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dipersatukan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, gembala yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama adalah raja dan kelompok orang yang benar-benar memimpin dan mempengaruhi masyarakat. Dalam perjanjian Tuhan dengan Daud, ditegaskan bahwa fungsi raja ialah gembala. Daud merupakan gambaran raja yang berjiwa gembala. Ia memberi perhatian kepada rakyatnya dengan baik. Meskipun Daud pernah gagal menyalahgunakan otoritasnya, yaitu apa? Merampas istri Uria dan membinasakan suaminya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perikop pembacaan kita dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 ini diawali dengan teguran keras dari Tuhan terhadap para pemimpin Israel yang tidak menjalankan tugas pengembalaan mereka dengan benar. Nah, para pemimpin yang memimpin, merawat, menjaga, dan mengarahkan, malahan justru menghancurkan dan mencerai-beraikan umat Allah sebagai kawanan domba mereka. Nah, gembala-gembala seperti ini Tuhan sebut sebagai gembala-gembala yang jahat. Nah, kondisi seperti ini mirip dengan apa yang terjadi pada umat Tuhan. Sebab di dalam Yehezkel 34, ya, para gembala Israel dikatakan hanya mengambil keuntungan pribadi dari domba-domba Allah. Tetapi mereka tidak mengembalakannya. Ya, mereka hanya mencari untung tetapi tidak mengembalakannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, namun dalam kemarahan Tuhan atas sikap gembala Israel tersebut,
Nubuatan Tuhan datang untuk menyatakan bahwa akan datang masanya kedatangan Raja kebenaran dan keadilan yang disebut sebagai Tuhan keadilan atau Tunas Daud, seperti yang sudah kita baca tadi, yang mana akan mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai. Nah, yang menjadi gembala adalah Tuhan sendiri, yang akan membuat domba-dombanya tersebut berkembang dengan baik. Jadi tidak ada lagi ketakutan, ya, tidak ada lagi ketakutan, terkejut, bahkan hilang seorang pun dari antara mereka. Nah, nama yang diberikan adalah Tuhan keadilan kita. Nah, ini mengungkapkan bagaimana keadilan yang dimaksud bukanlah berdasarkan keadilan dunia atau keadilan yang dibuat oleh manusia, namun berdasarkan keadilan Tuhan. Nah, itulah keadilan yang dinyatakan oleh Allah di dalam dunia. Nah, sebagai tanda nyata bahwa keadilan Tuhan yang dijanjikan itu adalah melalui Yesus Kristus. Ya. Dalam kematian dan kebangkitannya telah nyata, ya, keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia di antara manusia, bahwa Dia adalah gembala yang baik. Sebab Tuhan mengatakan begini di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Nah, sehingga sekarang kita dapat mengetahui bahwa ada satu gembala yang baik dalam kehidupan kita sampai saat ini. Nah, gembala, ya, itulah yang menyatakan keadilan, kebenaran di dalam kehidupan umat. Nah, keadilan dan kebenaran bukanlah seperti pemimpin Yehuda yang membawa kepada kehancuran, ya. Tetapi keadilan Tuhan adalah kasih-Nya yang besar supaya kita tidak jatuh ke dalam kehancuran tetapi menuju keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat konteks kehidupan kita saat ini dalam bergereja, ya, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kalau kita berbicara mengenai gembala-gembala di sini, berarti ini menunjukkan kepada pendeta, juga kepada majelis. Ini kalau dalam organisasi gereja, ya, dalam organisasi gereja, gembala-gembala itu adalah pendeta, majelis bertugas, majelis. Nah, tetapi kalau gembala-gembala dalam satuan-satuan kecil, yaitu keluarga, orang tua kita, kakak kita, ibu kita. Nah, itulah gembala-gembala kita. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa gembala-gembala ini juga memiliki tugas pelayanan yang disebut sebagai peranan gembala di dalam jemaat. Nah, sekarang kita lihat peranan gembala di dalam jemaat. Yang pertama adalah bahwa gembala atau pendeta dapat memberi nasihat. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana para gembala-gembala itu yang ada dalam gereja kah atau dalam rumah tangga itu memberi nasihat, memberi pencerahan kepada umat maupun kepada keluarganya. Nah, kemudian yang berikut yang kedua adalah bahwa gembala yang pendeta itu yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau berbicara bertanggung jawab, berarti di sini si gembala atau pendeta ataukah di dalam satuan terkecil orang tua kita, kakak kita, bagaimana dia itu, ya, seorang gembala itu mau memikul, menerima, mengambil tanggung jawab dengan penuh kesadaran untuk tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan, harus dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, gembala atau pendeta itu harus yang sukarela. Nah, sebagai gembala, ya, itu harus mampu menerima, kemudian dan melayani akan umatnya, ya, atau anggota keluarga, ya,
dengan hati yang terbuka. Ya. Nah, itulah yang harus kita lihat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah gembala atau pendeta itu memberi teladan. Nah, itu berarti menjadi contoh, berarti gembala atau pendetakah atau dalam satuan keluarga terkecil itu harus memberi teladan yang baik kepada bawahannya, kepada umatnya. Sebab dengan memberi teladan yang baik, maka jelas pasti akan terarah, akan dipersatukan dengan Kristus. Nah, itulah ada 4 contoh peran gembala atau pendeta yang mana bisa mempersatukan akan umatnya itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang menjadi gembala ataupun pemimpin dalam hidup kita akan menentukan keputusan akan sikap dan tindakan yang akan ditempuh. Jika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maukah kita digembalakan oleh Tuhan? Maukah kita sepenuhnya, baik pikiran, hati, dan tindakan kita digembalakan oleh Tuhan? Yang memberikan diri digembalakan oleh Tuhan akan bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan hatinya. Ingat, siapa yang mau digembalakan oleh Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka dalam tindakan-tindakan yang akan diperbuat dan dilakukan itu seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya. Nah, jadi firman Tuhan bagi kita saat ini hendak mengingatkan kita siapa sesungguhnya yang menjadi gembala atas kehidupan kita. Jika kita mengatakan Tuhan, maka firman-Nya yang menjadi dasar perbuatan kita. Ingat, jadi bila kita yang mengatakan Tuhan yang menjadi gembala kita, maka firman itulah yang menjadi dasar di dalam perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan akan firman ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 57 bait pertama, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami Kau dekatkan pada surga. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur akan kasih dan pertolongan-Mu kepada kami. Sekalipun di saat ini kami hidup di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau selalu ada menyertai kami di dalam kehidupan kami. Engkau selalu melindungi kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Engkau selalu menuntun, memimpin kami di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan.
Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini hamba mendoakan akan pergumulan jemaat Pok Batra Allah. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mendoakan akan pergumulan hidup. Tuhan tahu akan maksud dan tujuan kami dalam menjalani hidup ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Engkau menjawab semua permohonan-permohonan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya itu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun juga mendoakan para pelayan-pelayan-Mu di jemaat Pok Batra Allah ini. Bapa berkatilah para pendeta, berkatilah para penatua diaken, berkatilah pegawai gereja, dan berkatilah kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan ulang tahun saudara-saudara kami ini Bapa. Yang pertama anak Salomo Pasar Ribu tanggal 26 Juli, dan kemudian Bapak Robi Nainggolan pada tanggal 27 Juli. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah mereka. Usia yang sudah Engkau berikan itu, kiranya mereka tetap mengucap syukur. Hamba juga mendoakan bagi umat-Mu yang dalam pemulihan kesehatan, yaitu Bapak HP Lumban Gaul, Bapak Robi Nainggolan, Bapak Tawan Tambunan, Bapak Penatua AH Siregar, Ibu Sutantisi Boru Tanjung, Saudara Esther Lydia Siregar, John G. Alfredo Siregar, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Ibu Emma Simatupang, Ibu Hotma Boru Hutahayan, istri Pendeta Janter Tambunan, Ibu Frida Boru Tampu Bolon, Ana Jeremia Sinaga. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah mereka ya Tuhan. Jamalah tubuh mereka, makanan minuman yang digunakan oleh mereka untuk kesembuhan mereka ya Bapa. Semuanya kami berserahnya kepada Engkau. Hamba juga mendoakan akan pemerintahan negara kami ini. Bapak berkatilah Bapak Presiden sampai dengan pimpinan yang paling bawah, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masa pandemi COVID ini, mereka dapat memberi yang terbaik bagi bangsa dan kami sebagai anak-anak-Mu turut merasakannya. Hamba juga mendoakan bagi para medis, para dokter, yang mana mereka menangani akan pasien-pasien pandemi ini Bapak. Berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, hiburlah mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dan menyertai para dokter maupun para medis yang ada. Hamba mendoakan juga akan gereja-gereja-Mu ini Bapak. Berkatilah gereja-gereja-Mu yang saat ini melaksanakan ibadah. Kami percaya Engkau selalu ada dan turut bersama-sama dengan kami di dalam melaksanakan ibadah. Di mana dengan adanya aturan PPKM ini, maka kami melaksanakan ibadah secara live streaming, Zoom maupun rekaman. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, suara-Mu itu tetap kami perdengarkan Tuhan. Kami tetap bersaksi bagi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau selalu ada dan menyertai kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini dan jawablah seturut kehendak-Mu. Dan kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 3 sampai dengan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mengiringi persembahan kita
Angkat pujian PKJ 146 bait 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu tanpa sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Doa persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan semangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terima kasih pemberian dan persembahan syukur. Terimalah persembahan dan pemberian syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 25 Juli 2021. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat PAUK Bahtera Allah yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Penatua, diaken, dan jemaat PAUK Bahtera Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta John Ri Patiapon, dan juga terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Untuk yang ulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Juli 2021, 1. Anak Salomo Pasaribu tanggal 26 Juli. 2. Bapak Robi Nainggolan tanggal 27 Juli. Pendeta, penatua, dan diaken dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ayat 4. Persembahan jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikannya atau mentransfer ke rekening PAUK Bahtera Allah di Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening yang tertera dalam warta jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi pendeta, sekretaris, penatua, dan diaken PAUK Bahtera Allah. Untuk warta jemaat yang lain dapat kita baca dalam tata ibadah kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri.
Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidup. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah Minggu Jemaat Patra Allah telah dilaksanakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.